warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan bahas terkait dengan satu kalimat yang insya Allah kita sudah hafal semua, bukan sesuatu yang asing, tapi mari kita coba renungi lagi supaya kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia tidak sempurna. Di sini kita akan bahas terkait dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini, ayat ini hampir terdapat di setiap permulaan surat di dalam Al-Quran, kecuali satu surat saja, yaitu surat At-Taubah. Akan tetapi Allah meletakkannya di tempat yang lain, sehingga tetap genap di dalam Al-Quran itu ada 114 kali kalimat bismillahirrahmanirrahim ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan hal itu, tentu kita akan paham betapa pentingnya kalimat ini dalam kehidupan ini. Apa sih manfaat-manfaat atau pentingnya kalimat ini dalam kehidupan kita? Bahkan di sini dijelaskan setiap suatu perkara, suatu perbuatan, suatu amal yang baik tapi tidak diawali dengan basmalah maka dianggap tidak sempurna. Karena kalau kita memahami kalimat ini bismillahirrahmanirrahim, kita akan sadar bahwasanya dengan menyebut itu, dengan mengucapkan kalimat itu, kita ini sebenarnya telah melibatkan Allah dalam perbuatan kita. Ini yang penting. Jadi kita sadar sejak awal sebelum kita melakukan amal soleh, kita ini melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam amal kita. Kenapa? Sesungguhnya kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup, tidak akan bisa melakukan suatu perbuatan kecuali di situ atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadar sejak awal bahwa kita bisa melakukan amal karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melibatkan Allah. Dengan kesadaran kita telah melibatkan Allah dalam amal, maka ada hal yang bisa kita petik manfaatnya. Pertama, kita akan lebih mudah meluruskan niat. Jadi kita merasa bahwa kita telah melibatkan Allah, maka di dalam amal itu kita sadar bahwa kita tujukan niat itu juga untuk Allah, karena Allah dan juga untuk Allah. Kita bisa beramal karena pertolongan Allah, maka amal kita pun lurus, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap mencari keridhaannya. Ini satu. Kemudian kita juga akan lebih mudah untuk bisa sungguh-sungguh dalam beramal. Karena apa? Kita merasa tanggung jawab telah melibatkan Allah dalam amal itu. Kita tidak sembarangan, kita telah melibatkan nama yang sangat agung, yaitu nama Allah. Bukan sekedar nama teman kita, bukan nama sekedar pimpinan kita, bukan, tapi yang kita libatkan nama pencipta alam semesta. Kalau kita melakukan suatu tugas, kita kemudian mewakili nama sebuah organisasi, nama sebuah lembaga, maka kita akan berusaha menjaga nama lembaga itu, nama organisasi itu. Kita diberikan tugas oleh desa kita, mewakili desa, maka kita akan berusaha menjaga nama desa. Nah, kita merasa melibatkan Allah, membawa nama Allah, mencatut nama Allah, maka mau tidak mau kita juga harus berusaha sebaik mungkin dalam melakukan suatu amal. Itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai membuat Allah marah, jangan sampai membuat kecewa Allah yang telah kita catut namanya. Ini yang kedua. Sehingga pertama bisa lurus niat kita, yang kedua kita juga akan lebih bertanggung jawab. Kemudian apa? Kita juga sadar bahwasanya apapun hasilnya nanti tidak akan lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jikapun itu terjadi sesuai harapan, kita sadar
bahwasanya itu semata karena pertolongan Allah. Jikapun yang terjadi itu sebaliknya, maka pun kita sadar bahwasanya itu bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jika berhasil tidak membuat kita ini mudah sombong, jikapun misalnya gagal tidak membuat kita menjadi mudah putus asa. Ikhwan fillah arsadakumullah, maka kalau kita melihat dari hal tadi, betapa penting kita ini melibatkan Allah di dalam amal perbuatan kita. Kita mengucapkan basmalah di setiap amal kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kita mau melakukan amal soleh, mau melakukan kebaikan, maka awali dengan basmalah. Kita mau makan, kita awali dengan basmalah. Kita mau sholat, kita awali dengan basmalah. Kita mau menolong orang, kita awali dengan basmalah. Sehingga dengan itu amal-amal yang kita bangun, amal-amal yang kita kerjakan, itu menjadi amal-amal yang lurus untuk Allah, kemudian juga ikhlas dan juga dilakukan dengan penuh kesungguhan. Semoga dengan pembahasan kita di pagi hari ini membuat kita bisa lebih menghayati ketika kita membaca basmalah di setiap awal dari setiap amal-amal yang sedang kita kerjakan, amal-amal yang kita bangun, amal-amal yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjut insya Allah sambung pada kesempatan yang lain dengan izin Allah tentunya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.